warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bedes, Bapak Bagio Suryanto SPD SD. Yang saya hormati Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru SD Negeri 2 Bedes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Ya, perkenalkan saya Jihan Lutfi Salsabila. Di sini saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada siang hari ini. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, saya persilakan untuk membaca basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain, saya persilakan. Semoga dengan membaca doa, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Bagio Suryanto SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Marilah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan karyawan guru SD 2 Bedes yang saya banggakan, saya hormati, dan menjadi pengharapan SD 2 Bedes, kita bersama-sama mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur alhamdulillah karena di siang hari ini kembali kita bersama-sama melaksanakan workshop dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri 2 Bedes yang narasumbernya adalah Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD selaku calon guru penggerak. Kita bersyukur, kita bangga, kita senang karena kita mempunyai dua calon guru penggerak. Semoga pada angkatan 11 nanti kita akan bertambah 2 menjadi 2 kali 2 atau 2 kali 3, atau mungkin keseluruhannya nanti bisa menjadi guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif ini, kita merasa bersyukur karena ada kepedulian dari salah satu teman kita untuk melaksanakan budaya positif. Ini ditularkan kepada kita supaya kita juga meneladani, ikut ambil bagian dan mampu untuk
kolaborasi. Semoga budaya mutu yang dikembangkan oleh Bu Siti Rohmah akan sukses, akan berhasil dan mampu untuk menanamkan karakter kepada putra-putri kita, juga mengubah karakter kita, di mana dalam kehidupan ini kita itu berhubungan dengan teman, tetangga, sahabat, mungkin masyarakat, sehingga kita harus mampu untuk menempatkan diri kita. Mulai dari situ diharapkan bahwasanya bangsa Indonesia ini akan mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Yang utama adalah tentang kerjasama, gotong royong, toleransi, juga tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam pengembangannya tidak hanya cukup di situ saja, karena pengembangannya itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga anak-anak kita dan kita harus mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita ketinggalan dengan sekolah lain. Bahkan bagi yang muda-muda dipersilahkan untuk mengembangkan teknologinya, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan teknologi akan membawa kita ke jenjang yang lebih meningkat di posisi zaman ini. Semoga Bu Siti penuh dengan semangat, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan cita-cita, sehingga apa yang telah dirancang terlaksana dengan baik. Dan itu akan terjadi apabila di dalam diri Bu Siti ada kepercayaan diri yang juga meningkat, kemudian kesadaran akan kebutuhan dengan pihak lain juga meningkat. Harapannya Bu Siti selaku narasumber tidak hanya di dalam workshop ini saja memberikan ilmunya. Harapannya dalam keseharian pun Bu Siti mampu mengarahkan rekan-rekan untuk ikut ambil bagian dalam rancangan yang telah disusun oleh Bu Siti, sehingga semua program yang telah dirancang Bu Siti itu akan berkembang, yang menyebabkan kemudian SD kita menjadi barometer bagi SD-SD yang lain. Semoga Bu Siti tambah semangat, sehat selalu, kemudian penuh dengan keikhlasan dan mampu berinovasi demi SD 2 Pedes. Saya selaku yang dituakan hanya bisa mendampingi, dan bila diperlukan saya akan bisa memberikan masukan, dan apabila saya mengetahui ada kelebihannya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lain supaya program ini dilaksanakan oleh semua pihak. Itu saja, semoga sukses selalu untuk Bu Siti. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu dan tempat saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bagio Suryanto SPDSD atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang pertama, pemaparan materi oleh Ibu Siti Nurrohmah SPD MPD. Kepada Ibu Siti Nurrohmah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Desiminasi Budaya Positif dengan judul Mewujudkan Budaya Positif di SD Negeri 2 Bedes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia datang ke sini meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti desiminasi ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Desiminasi ya. Ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4, mewujudkan budaya positif di SD Negeri 2 Bedes. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah perwujudan nilai dan keyakinan universal yang tercermin dalam pembiasaan dan karakter. Dalam budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, lalu kita akan belajar lagi tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, terdapat perubahan paradigma belajar. Yang pertama, apakah guru dapat mengontrol murid? Yes atau no? Yes? Yes bisa, yuk. No bisa. Tapi ini adalah perubahan paradigma belajar. Coba kita lihat lagi yang kedua. Apakah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Yes atau no? Kita lihat lagi yang ketiga. Apakah kritik dan membuat orang merasa bersalah, membuat anak-anak itu merasa bersalah, dapat menguatkan karakter? Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya, sebuah paradigma, perubahan paradigma belajar. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol anak harus memaksa, anak harus ini itu. Kemudian yang kedua, tidak semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah itu tidak boleh ya. Maksudnya sudah seharusnya kita berubah dari anggapan yang seperti itu. Lanjut, masih tentang perubahan paradigma belajar, tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kebutuhan kita sama, lalu kebutuhan kita berbeda. Di dalam kelas itu masing-masing anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk belajar antara anak yang satu dan yang lain itu butuhnya berbeda-beda, gaya belajarnya juga berbeda-beda. Kemudian mengubah orang agar berpandangan sama. Harusnya
itu memahami pandangan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah. Kemudian seharusnya kita berubah ke model berpikir menang-menang. Jadi model berpikir menang kalah itu harusnya diubah. Model berpikir kalah menang atau kalah kalah itu seharusnya diubah ke model berpikir menang-menang ya. Kemudian tentang disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen, disiplin adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama ini lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan fondasi perilaku. Kemudian masih tentang disiplin positif. Disiplin positif itu self-disiplin ya. Kemudian disiplin positif itu juga sama dengan mengontrol diri. Kemudian lagi disiplin positif adalah motivasi intrinsik. Artinya adalah suatu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin artinya juga bertanggung jawab. Jadi seseorang yang mempunyai disiplin positif itu mempunyai rasa tanggung jawab. Tidak seperti disiplin negatif itu hanya karena peraturan dan sebagainya. Jadi intrinsik berasal dari dirinya sendiri dan tanggung jawab yang berasal dari diri anak itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang merasa diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu kira-kira yang paling bagus motivasi yang mana? Ya, Bu Yuki yang terakhir. Ada pendapat yang lain? Iya, memang betul ya. Kita harus memotivasi anak agar mempunyai motivasi yang ketiga. Motivasi yang merupakan tujuan dari budaya positif yang akan kita laksanakan atau disiplin positif yang kita maksud, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ada motivasi karena mereka itu nilai-nilainya itu berasal dari mereka sendiri. Kemudian permasalahannya dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas bila mana ada pelanggaran, tentunya ada penegakan peraturan atau keyakinan, baik keyakinan kelas maupun sekolah. Ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, seringkali kita sekarang ini melakukan yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Bagus, sudah ada di tengah-tengah ya.
sebetulnya Bapak Ibu, di pelatihan saya di guru penggerak ini dikenalkan yang namanya restitusi. Kalau konsekuensi itu memang sudah ada, sudah bagus, sudah kesepakatan antara guru dan murid. Kalau kamu melanggar sesuatu, apa konsekuensinya? Jadi anak-anak sudah ada rasa patuh terhadap aturan yang biasanya masih peraturan atau kesepakatan di kelas ya. Sudah tahu konsekuensinya kalau melanggar adalah ini. Tetapi untuk hukuman, anak-anak seringkali kaget. Kamu salah, kamu harus ini, kan itu dari gurunya sendiri. Kemudian kalau restitusi, ya ini yang paling oke ya. Restitusi itu mengajak anak untuk menyelesaikan masalahnya sehingga anak bisa bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Lanjut untuk restitusi tadi ya. Restitusi adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif atau suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, anak itu merasa tersakiti untuk jangka waktu yang panjang. Ada Bapak Ibu di sini waktu dulu sekolah masih terasa sakit waktu pernah mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru kita dulu? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Bapak Ibu guru dulu tidak menerapkan hukuman ya. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, sudah lebih bagus dari hukuman. Kemudian di restitusi itu menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Jadi murid itu sudah tertanam nilai-nilai dalam murid itu untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua bedanya, murid membenci peraturan. Biasanya peraturannya kayak ini. Biasanya kan kalau peraturan yang membuat sekolah atau guru. Kemudian murid yang konsekuensi, murid menghormati peraturan karena mereka sudah tahu konsekuensinya apa jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Kemudian restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dalam restitusi itu anak sudah ada rasa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk hukuman itu menyalahkan diri. Kemudian konsekuensi mendorong kepatuhan. Kemudian yang restitusi mendorong disiplin positif, yaitu tadi yang sudah kita bahas di depan ya tentang disiplin positif. Lanjut, masih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian konsekuensi, konsep diri baik, mengontrol anak dengan penguatan positif. Lalu yang restitusi, konsep diri itu selain baik juga kuat. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol pada dirinya. Jadi tidak tergantung dari peraturan yang ada. Jadi mereka sudah punya keyakinan mereka bisa mengontrol, mengendalikan dirinya. Kemudian di hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau bersalah biasanya anak menyembunyikannya karena takut mendapat hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Karena dengan tidak mentaati peraturan, mereka harus menjalani apa konsekuensinya kalau tidak taat pada aturan itu. Kemudian di restitusi, anak belajar memecahkan masalah.
Jadi di restitusi itu anak belajar memecahkan masalah. Apakah tindakan yang dilakukannya itu salah? Kalau anak itu sudah tahu yang dilakukannya salah, bagaimana supaya dia itu tidak melakukan kesalahan lagi, seperti itu. Kemudian untuk hukuman tadi seperti tadi itu dibuat oleh guru, kemudian yang konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, serta restitusi itu dibuat oleh murid. Nanti akan kita praktekkan membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, padahal biasanya penghargaan itu diberikan kalau melakukan sesuatu yang bagus, yang baik. Maksudnya apa? Ini menurut Coates mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Coates, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan itu tidak boleh terus-menerus karena sama saja akan menghukum anak. Ini kita lihat dampak dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Tidak mempan untuk jangka panjang, cuma jangka pendek saja. Kemudian penghargaan tidak efektif. Gagal mendapatkan penghargaan membuat usaha tidak sekeras dulu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Artinya menciptakan persaingan dan kecemasan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dari riset dua kondisi, anak yang diberi hadiah lebih banyak melakukan kesalahan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Mahasiswa yang dibayar kinerjanya berhenti. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Riset pekerja seni menjadi kurang kreatif jika dibayar. Terus dampak penghargaan selanjutnya adalah hilangnya motivasi dalam diri. Jadi hati-hati Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak, karena sesungguhnya penghargaan adalah sebuah hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya ya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, reproduksi, dan rasa aman. Kemudian perasaan diterima, terhubung dengan orang lain, diterima oleh kelompoknya. Kemudian kebebasan, membuat pilihan, menyuarakan pendapat, mencoba hal yang baru. Yang keempat, kesenangan. Pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan konsentrasi murid. Kemudian penguasaan, merasa kompeten dan diakui kompetensinya, didengarkan, memberikan pengaruh, serta memiliki harga diri. Selanjutnya, 5 posisi kontrol dari restitusi. Ini ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu semua ada di posisi yang mana menjadi guru di sekolah SD 2 Pedes ini. 5 posisi kontrol guru. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Kira-kira yang mana? Sebisa mungkin kita
menjauhkan ya dari posisi kita sebagai penghukum. Coba dari kelima ini manakah yang paling bagus Bapak Ibu Guru? Iya, manajer. Memang susah kita menempatkan diri sebagai manajer ya, tapi sebagai guru yang baik kita akan selalu belajar dan berusaha. Kita lihat 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hukuman fisik atau verbal, nada suara tinggi atau melotot. Mana ya marah sambil melotot. Kemudian murid menjadi mendendam atau bersikap agresif. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas agar orang lain merasa bersalah. Contohnya sepertinya kita ini ya sudah kadang juga masih ada. Contohnya seperti ini. Kamu itu enggak kasihan kok sama ibu. Setiap hari tukaran terus membuat ibu itu merasa sedih. Nangis, kamu itu enggak merasa bersalah kalau seperti ini terus, seperti itu misalnya. Kemudian murid merasa bersalah, gagal dan menahan perasaan. Aduh, aku kok gawe ibu guru susah ya. Kemudian teman, sebagai teman mengontrol melalui persuasi, nada suara ramah. Kemudian murid akrab dengan guru, tergantung pada guru. Ini sebetulnya sebagai teman itu bagus ya, karena kita bisa menyelami anak-anak sebagai teman kita. Namun sebagai teman ini ada kelemahannya. Contohnya seperti misalnya guru tersebut tidak hadir di kelas pas ada acara atau tugas di luar. Itu nanti biasanya kan terus ada guru pengganti. Kalau dalam posisi sebagai teman, itu biasanya anak-anak merasa kalau guru penggantinya itu bukan temannya, sehingga mereka akan tidak menghargai guru tersebut dan menjadi kurang hormat. Kemudian 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Sebagai pemantau, mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan. Kemudian murid memahami konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer, ini adalah posisi guru yang paling bagus. Posisi kontrol guru yang paling bagus. Membimbing murid untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalahnya. Kemudian murid menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Memang ini ya posisi yang paling bagus. Jadi mengusahakan murid itu bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga dalam diri murid itu, dalam dirinya timbul rasa bertanggung jawab, juga kebebasan pada murid tersebut. Yuk, sepertinya Bapak Ibu semua pada ngantuk ya. Saya sambil menahan ini enggak. Yuk kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu ya. Yuk berdiri semua. Yuk. Guli 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 guli
ya, sudah nggak ngantuk lagi. Terima kasih. Iya. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kayaknya mukanya sudah pada seger ya, tadi lihat view karena sudah jam tidur ya ini ya. Semangat. Keyakinan kelas diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama di dalam kelas atau sekolah tersebut. Ini beda keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Di kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas atau peraturan sekolah, peraturan kelas atau peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan kelas. Oh ya, ada yang masih peraturan kelas, ada yang keyakinan kelas, ada yang kesepakatan kelas ya. Coba yang di kelas kita tata tertib kelas. Ya, seperti masih peraturan kelas ya. Ini beda antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Untuk keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Pernyataan positif, semua warga kelas berkontribusi. Kemudian peraturan kelas rinci dan konkret. Kemudian murid tidak tahu makna peraturan karena tidak terlihat dalam penyusunan. Kemudian untuk peraturan kelas ini ya, salah satu beda dalam bentuk kalimatnya. Kalau peraturan kelas itu biasanya ditulis dengan dilarang berlari di kelas. Kalau di keyakinan kelas, berjalan di kelas. Berjalan di kelas artinya ya tidak lari ya, maksudnya di situ di keyakinan kelas itu dituliskan dalam kalimat yang positif. Kemudian Dilarang bermain di kelas. ya, ini dilarang bermain di kelas itu peraturan ya. Seharusnya gimana? Tadi peraturan kelasnya gimana Bu Heni? Dilarang bermain di kelas. Berarti memperhatikan guru saat pelajaran. Seperti itu keyakinan kelasnya. Kalau yang ini dilarang mengganggu atau mengejek teman. Keyakinan kelasnya ditulis gimana Bapak Ibu? Ya, saling menyayangi, mencintai, bisa juga menghormati orang lain. Kemudian tidak mengambil yang bukan miliknya. Apa di keyakinan kelas? Ya, jujur boleh ya, ditulis jujur gitu boleh. Ditulis kami meyakini bahwa penting untuk saling peduli juga boleh. Jadi ditulis dengan kalimat yang positif di keyakinan kelas tadi. Kemudian ini hal-hal dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi ya, maksudnya dibuat dalam bentuk positif, bukan positif ya, tapi positif.
Artinya tapi kalau dilarang, apa lagi? Tidak boleh, itu negatif ya. Jadi di keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, antara 7 sampai 10. Kemudian yang keenam, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya dapat diterapkan di kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, semua warga kelas berkontribusi. Jadi semua anak itu menyatakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan atau disepakati di kelas tersebut. Kemudian yang kedelapan, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tadi ditinjau sesuai dengan kebutuhannya, dari waktu ke waktu bisa berubah menyesuaikan dengan keadaan. Nanti kita akan praktek keyakinan kelas. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk bagian segitiga restitusi adalah seperti itu ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang pertama ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah, satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam menstabilkan identitas ini, sebagai guru kita harus meyakinkan murid dengan kalimat-kalimat seperti ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian bisa juga kita menggunakan kalimat, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian bisa juga dengan kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu ya, tentang menstabilkan identitas. Kemudian untuk langkah kedua dari segi tiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita berikan ketika kita menggunakan segitiga restitusi pada tahap yang kedua, yaitu misalnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian bisa juga seperti ini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian bisa juga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu ya tadi yang validasi tindakan yang salah.
Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, tadi itu menanyakan keyakinan ya? Iya, menanyakan keyakinan, bukan memvalidasi data yang salah. Ini adalah langkah yang ketiga. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk langkah yang ketiga dari segitiga restitusi tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi, dalam menanyakan keyakinan itu, kita menanyakan apakah yang diperbuat oleh anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka susun atau tidak. Seperti itu, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak-anak sudah misalnya mengakui, oh iya saya melanggar keyakinan kelas kita, jadi bagaimana yang harus kamu lakukan supaya tidak melanggar keyakinan kelas tadi, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh kasus yang akan dipraktekkan dengan segitiga restitusi. Naufal sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak mengalami ketinggalan. Di sini kita buat skenarionya dalam penyelesaian kasus. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Ini ada Bu Siti sama Naufal. Perlu dibacakan tidak Bapak Ibu? Ya, Bu Siti misalnya, Naufal, Ibu lihat dalam beberapa hari ini kamu datang terlambat ya. Ya, ini langkah menstabilkan identitas ya. Bapak Ibu yang jadi Naufal ya, saya jadi Bu Siti. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya. Baik Naufal, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Setuju Naufal? Setuju. Kemudian langkah segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Naufal, kita cari solusinya bersama ya. Naufal datang terlambat pasti ada alasannya. Mengapa sih Naufal datang terlambat? Oh iya. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat itu sesuai keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu datang tepat waktu itu penting tidak? Menurut kamu datang tepat waktu itu penting tidak? Biar betul, datang terlambat, datang tepat waktu itu penting. Diantaranya tidak ketinggalan pelajaran, pekerjaan tidak menumpuk dan lain-lain. Ya. Menurut kamu supaya tidak datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan, Nova? Tidur lebih cepat dan tidak main HP sambil larut malam, Bu.
Baik Naufal, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang sudah bel masuk. Silakan masuk kelas ya. Ya Bu, terima kasih. Itu tadi contoh penyelesaian dengan segitiga restitusi. Baiklah, sekarang Bapak Ibu guru hebat semuanya jangan ngantuk ya. Ini kita lihat contoh video bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini contohnya waktu di kelas saya. Naufal, Ibu lihat dalam beberapa hari ini kamu datang terlambat ya? Ya Bu. Menurut ingatan kamu, kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Kali kamu terlambat? 3 kali Bu. Sering datang terlambat itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Naufal, melakukan kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju Naufal? Setuju Bu. Naufal, kita cari solusinya bersama ya. Itulah Ya, yang Bu. kedua. Naufal datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Naufal sering datang terlambat? Main HP sampai larut malam Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Harus datang tepat waktu Bu. Menurut kamu, datang tepat waktu itu penting tidak? Penting Bu, biar tidak terlambat, biar bisa menghargai waktu. Betul, datang tepat waktu itu penting, diantaranya tidak ketinggalan pelajaran, pekerjaan tidak menumpuk, dan lain-lain. Iya Bu, saya mengerti. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Menurut kamu, supaya tidak datang terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak juga ditanya solusinya supaya tidak melakukan kesalahannya lagi. Baik Naufal, kamu sudah menemukan solusinya. Sekarang sudah bel masuk, silahkan masuk kelas. Iya Bu, terima kasih. Nah itu tadi yang Bapak Ibu guru semua contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi tadi ada 3 langkah tadi. Di langkah terakhir tadi selain ditanyakan keyakinannya, melanggar keyakinan tadi juga di anak-anak digali dari dirinya bagaimana agar dia itu tidak melakukan kesalahannya tadi sehingga dia bisa menemukan solusinya. Nah, sebelum praktek, yaitu nanti kita akan praktek keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum praktek kita, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Ya, Bu Asri ingin bertanya Bu Siti. Oh iya, monggo Bu Asri. Terima kasih ya atas waktunya. Tadi Bu Siti itu kan di awal-awal tadi ya, waktu pentas itu kan ada istilah model berpikir menang kalah dan menang-menang. Nah itu kan saya masih belum begitu paham ya. Mungkin Bu Siti bisa lebih memperinci lagi dan memberikan contoh di kelas, untuk kelas itu seperti apa.
Terima kasih Bu Asri. Mau langsung dijawab atau mengumpulkan pertanyaan dulu, Bu? Langsung saja ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bu Asri atas pertanyaannya. Tadi konsep menang kalah dan menang-menang ya. Kita harus mengubah ke paradigma menang-menang. Untuk menang kalah ataupun kalah menang ataupun kalah itu sopan setuju tidak? Tapi hampir sama dengan saling menghargai, saling mencintai, saling menghargai, saling mencintai dan sopan gitu aja jadikan satu ya. Setuju? Ya, gimana Asri? Kalau misalnya duduknya ya gitu nggak duduk di atas itu maksudnya Iya, maksudnya sopan. Iya, jadikan satu supaya mudah diingat. Ini saling sayang juga sudah ada ya, saling mencintai sama toh? Ya. Ya, ini sudah ya. Anak. Sama Eni, tapi anak tuh terus marah. Ini juga kepengen. Cuma ini ya, masih sama-sama teman ya, masih SD. Nanti malah uangnya habis buat jajan. Fokus pada saat pelajaran. Tadi sudah ada ya sepertinya. Oh ya sudah, berarti ini ke sini. Datang tepat waktu, lebih fokus belajar. Beda ya. Lalu ini, selalu pakai sepatu di kelas. Kira-kira masuk yang mana? Belum ada ya. Selalu memakai sepatu di kelas. Boleh. Ayo siapa yang tidak memakai sepatu? Oh ternyata banyak ya. Tadi sepatunya pada basah habis olahraga anak-anak. Oh ya, nggak apa-apa. Besok lagi hati-hati supaya sepatunya tidak basah. Lalu ini memperhatikan saat pelajaran. Tadi sudah ada belum? Iya sudah ya, sudah ada. Memperhatikan bu guru saat menerangkan. Oh ya, sudah fokus tadi ya. Lalu jujur. Sudah ada belum? Apa? Ya nggak boleh nyontek. Itu ditulis dengan jujur ya keyakinannya. Karena kalau tidak boleh nyontek itu kalimatnya negatif. Ya. Terus ini saling menghargai dan memaafkan. Sudah ada ya. Berbagi uang. Kok berbagi uang ya, wong pada belum punya uang? Oh maksudnya ini rajin bersedekah gitu ya? Ya boleh. Rajin berinfak. Yo, ini anak-anak sudah kita sepakati keyakinan kelas kita ya. Ini ada 1 fokus belajar, 2 dan seterusnya. Karena mengingat waktu ini nggak apa-apa, nggak dibacakan semua ya. Sudah hafal kan anak? Sudah? Ada 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas. Itu adalah nilai-nilai yang kalian yakini kebenarannya.
Kalian harus bertanggung jawab apa yang sudah kalian yakini. Demikian ya anak-anak ya, alhamdulillah sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Saatnya sudah istirahat. Anak-anak beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak Ibu silahkan diminum dulu air putihnya. Yang kedua, kita akan praktek menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Sekarang sudah jadi Bapak Ibu guru lagi. Yang nomor 1, Raka sering marah dan memukul meja karena sering ditertawakan Fahri tentang gaya bicaranya yang lain dengan teman-temannya. 2, Abi sering makan di kelas sehingga proses kegiatan belajar mengajar terganggu. Dibagi 2 kelompok nih Bapak Ibu. Yang sini Raka, yang sini Abi. Ya. Ya, monggo. Ya, ada-adanya sekarang boleh dua-dua ya. Praktek segitiga restitusi. Iya. Enggak usah di. Ya, sebelah sini Raka, yang sebelah sini Abi. Yang tengah boleh pilih Abi atau Raka. Nanti satu saja ya yang mempraktekkan, yang lain praktek dulu di belakang. Bu, tolong dibuka ini yang tadi contohnya, Bu. Yang contoh tadi ya, ya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, hadap-hadapan saja. Hadap-hadapan saja, Nak. Ya, yuk langsungan saja, hadap-hadapan ya. Di belakang kalau ada kesulitan ya. Kenapa kamu suka sama Marianka? Kamu nggak boleh seperti itu. Sebentar ini Bapak Ibu akan mempraktikkan segitiga restitusi. Yang berperan sebagai gurunya Ibu Heni. Saya lihat kamu tadi menggebrak meja dan memukul meja ya. Ya Bu. Bu Heni gurunya. Ini udah kan ini kamu sini. Hah? Tadi yang nanya. Bu Heni kan Saya izin ke belakang. Raka, tadi Bu Guru lihat kamu memukul meja. Kenapa Raka? Iya Bu Guru. Alasannya kenapa meja kamu pukul? Aku mau ngejat tadi. Aduh, Pak Li mana ya? Pak Li. Oh, Pak Li lagi pipis. Raka, apapun yang dilakukan oleh Fahri
hari kamu tidak boleh cepat emosi. Untuk itu nanti belajar. Kalau memukul meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Fahri? Tidak Bu Guru, saya mengaku bersalah. Kalau memukul meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tidak Bu. Bersama lagi. Tidak apa-apa Raka, itu hal yang manusia. Kaki tidak Supaya kamu tidak mengulangi kesalahan itu, apa yang harus kamu lakukan, Raka? Tidak boleh mengajak-ajak orang atau mengendalikan emosi. Saya harus lebih mengendalikan emosi lagi. Iya, bagus Fahri. Sekarang sudah bersalah. Iya, bagus Raka. Berarti Raka akan belajar lebih sabar lagi ya. Iya Bu Guru. Iya, bagus itu. Oke, Pinter. terima kasih. Iya. Maaf Sayang Bu Guru. guru. Iya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih, ini sudah sampai ke penghujung ya. Tinggal kesimpulan kita hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah praktek tentang segitiga restitusi, cara menyelesaikan masalah. Ini kita ambil kesimpulannya diseminasi kali ini. Budaya positif di SD Negeri 2 Pedes harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan disiplin positif, diantaranya dengan membuat keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Membangun budaya positif tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, orang tua murid, dan komite sekolah. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya dalam membawakan diseminasi ini banyak kesalahan. Juga mohon maaf bila telah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah semua acara sudah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama lain saya persilakan. Semoga acara pada siang sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bahagia. Kali ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, yaitu keyakinan kelas 2A, kelas kita tercinta. Anak-anak sudah tahu belum keyakinan kelas itu apa? Belum? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau sekolah. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan anak-anak semua yang ada di kelas ini. Keyakinan apa atau nilai-nilai apa yang kalian yakini, yang nanti kalian
pertanggungjawabkan untuk dilaksanakan supaya kelasnya itu aman, tertib, nyaman, dan semuanya bisa bahagia, belajar dengan tenang. Paham anak-anak? Nanti akan Bu Siti bagikan kertas ya. Di situ masing-masing anak menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian usulkan. Nanti kita sepakati bersama ya. Satu saja ya masing-masing anak ya. Menuliskan nilai keyakinan kelas yang kalian usulkan. Masing-masing anak satu ya. Warna-warni ini kertasnya. Kalian tulis di situ ya. Keyakinan kelas apa yang kalian usulkan untuk kelas kita. Silakan langsung ditulis anak-anak. Yuk, dituliskan. Ayo dituliskan, diusulkan, usul apa, kesepakatannya apa, keyakinannya apa yang kalian usulkan. Bebas ya, nanti terus kita sepakati bersama, kita yakini bersama. Yuk, yang ditulis yang tidak ada putih-putihnya ya lembarannya. Terus nanti yang putih isolatifnya kalian dadar terus didadarkan di sini nanti. Sudah? Tunggu dulu. Yang sudah siapa? Yang nunggu dulu. Ya, yang sudah boleh ditempelkan ke depan ya. Ya. Nambahnya ya di sini. Terus di situ ya. Yuk, Mas. Silakan. Ya, Raika, silakan ditempel di sini. Iya, tempel di sini yuk. Yang biar namanya Oma, yuk. Habis silakan yang sudah menempelkan duduk kembali ya. Yang belum silakan ditempel ke depan. Ayo Mutia, Mbak Olive. Ayo. Bawah juga nggak apa-apa. Bawah. Siapa yang belum ya? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13. Sama sendiri. Di bawah itu nggak apa-apa. Sini. Yo yang belum. Mas Raka, Mas Naufal, Mas Ayam, Mas David, ayo tempel ke sini. Sudah belum? Apa ya? Sudah ditempel belum? Ini dilepas terus ditempel ke sini. Mas Fahri sudah, Mas Haikal sudah, Mas Ayam, Mbak Olin. Oh iya, Mbak Olin sudah. Silakan ditempel Mbak Olin.
ini ya, ini tadi sudah ditambah keyakinan kelas 2A. Ada banyak ya, nanti yang sama kita tanda ya. Ini ada meminjam dengan sopan. Semuanya setuju? Setuju? Setuju. Oh ya, setuju. Dapat 1 ya. Tak nomor ya. Dapat 1. Terus yang kedua, jujur. Semuanya setuju? Setuju. Lalu ini ada tidak boleh lari-larian di kelas. Tidak boleh. Jadi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh negatif kan? Kalau kalimat positifnya apa? Tidak boleh lari-larian di kelas. Coba kita tinggalkan dulu yang ini ya. Gimana? Setuju tidak dengan tidak boleh lari-larian di kelas? Kalimatnya ya yang kurang benar. Coba nanti kalau ada yang mirip-mirip ya. Harusnya kalau tidak boleh lari-larian apa? Menghormati atau tenang saat belajar. Itu setuju? Ya, tenang saat belajar. Lalu ini meminta izin, ini nomor 3 ya. Terus meminta izin saat keluar kelas. Setuju? Setuju. Terus ini ada lagi membuang sampah ke tempat sampah. Setuju. Yang sebelah sini kok diam. Setuju tidak? Setuju. 5. Ini piket kelas dilakukan lebih awal. Setuju anak-anak? Sepakat? Setuju. 6. Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Ya, ada 7. Terus ini memperhatikan saat pelajaran. Oh, ini sama tadi seperti apa tadi ya? Tidak boleh lari-larian tadi ya. Kata-katanya kalau yang ini perhatikan saat pelajaran. Jadi ini salah satu dihilangkan ya Nana ya. Kita pilih nomor 3-nya ini. Ini taruh sini. Terus ini ada datang tepat waktu. Ini tadi sudah ya, datang tepat waktu. Ya, kita karena sama. Terus ini datang tepat waktu lagi. Berarti ini kita sisihkan ya karena sama ya. Terus ini menghormati teman dan guru. Setuju tidak menghormati teman dan guru? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Ini nomor 8. Sini ya, tak pindah sini ya. Piket kelas dilakukan lebih awal. Tadi sudah belum? Sudah. Ya, berarti ini kita pindah ke sini. Menghormati teman dan guru tadi sudah belum? Sudah. Ya, berarti bisa apa lagi ini? Membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju. Oh, tadi sudah ya? Mana? Membuang. Oh iya, sudah yang nomor 5 tadi ya. Oh iya, ini kita singkirkan. Lalu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas hampir sama membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak setuju
yang membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan? Atau digunakan sama-sama dua-duanya? Dua-duanya. Oh ya, dua-duanya ya. Nomor 9. Terus ini selanjutnya meminta izin saat keluar kelas. Setuju? Setuju? Tadi sudah ada belum? Udah, Bu. Sudah. Belum ini tadi. Oh iya, sudah nomor 4 ya. Tadi nomor 4 sudah meminta izin saat keluar kelas. Sudah, kita pindah ke sini. Terus ini jujur. Sudah belum tadi? Belum. Setuju nggak jujur? Setuju. Oh iya. Oh, jujur ternyata sudah ada di nomor 2. Ya, sudah ya berarti jujurnya. Lalu ini membuang sampah di tempat sampah. Setuju tidak? Sudah. Sudah. Oh, tadi sudah. Oh ya, sudah ya. Berarti ini CPR. Terus ini tidak boleh membuang sampah di tempat di halaman sekolah. Setuju tidak? Mengapa tidak? Oh tadi sudah ada ya. Tidak boleh membuang sampah. Terus tidak boleh mencontek. Jujur. Sudah ada ya tadi ya. Jujur ya. Jujur sudah ada. Jadi ini anak-anak kita peroleh berapa keyakinan kelas? Kita hitung ya anak-anak ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, keyakinan kelas kita yang pertama yaitu meminjam dengan sopan. Setuju semuanya? Yang kedua, jujur. Setuju? Yang ketiga, memperhatikan saat pelajaran. Terus 4, meminta izin saat keluar kelas. Yang kelima, membuang sampah di tempat sampah. Keenam, piket kelas dilakukan lebih awal. 7, datang tepat waktu. 8, menghormati guru dan teman. 9, menjaga kebersihan kelas. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah nilai-nilai yang kalian sepakati untuk dilaksanakan. Kalian harus bertanggung jawab atas apa ya nilai-nilai yang kalian usulkan tadi ya. Semoga dengan keyakinan kelas tadi kita bisa melaksanakannya sehingga kelas kita menjadi aman, tertib, damai. Pokoknya kita bisa tenang di kelas, berbahagia di kelas, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang pintar, yang soleh dan soleha. Cukup sekian ya anak-anak ya, keyakinan kelas yang kita buat. Sudah waktunya istirahat, kalian boleh istirahat ya. Wassalamualaikum.